Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita berjumpa di dalam acara Renungan Pagi. Kita hari ini akan belajar bersama-sama di dalam suratan Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita akan belajar di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Kita tidak perlu membaca semuanya. Saya akan membacakan di ayat yang kedua dan yang ke-8 saja. 1 Korintus 13 ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Saudara, 1 Korintus 13 yang diberi perikop judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan judul Kasih adalah lanjutan dari pembahasan Paulus tentang pertanyaan mengenai karunia roh pada pasal 12 sebelumnya. Dalam 1 Korintus 13 ini, Paulus ingin menekankan, terutama di ayat yang ke-1 sampai yang ke-3, bahwa memiliki karunia roh tanpa mempunyai kasih tidak berguna sama sekali. Jalan yang lebih utama lagi yang dimaksudkan dalam 1 Korintus 12 ayat 31 ialah menjalankan karunia rohani dalam kasih yang ditulis Paulus secara gamblang dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Sebagai satu-satunya keadaan di mana karunia rohani dapat memenuhi kehendak Allah, kasih haruslah menjadi prinsip yang mengendalikan semua manifestasi rohani. Karena itu, kalau kita lihat dalam 1 Korintus 14 ayat 1, Paulus menasehati jemaat Korintus untuk mengejar kasih itu dan berusaha memperoleh karunia roh. Mereka harus dengan sungguh-sungguh menginginkan hal-hal dari roh, karena mereka dengan tulus ingin menolong, menghibur, dan memberkati orang lain dalam hidup ini. Saudara, Alkisah di sebuah kota kecil, tersebutlah seorang anak kecil yang membawa uang $1 keluar masuk toko. Bolak-balik dia bertanya kepada pemilik toko, "Tuan, jual Tuhan tidak?" Semua pemilik toko mengusir dia. Mereka menganggap anak ini hanya pembuat keonaran saja. Menjelang malam, dia masuk ke toko yang ke-29. Toko terakhir yang dia masuki. Seorang tua berumur sekitar 60-an tahun menerima dia dengan ramah. Menanyakan kepada anak itu, "Nak, siapa namamu? Kamu mau beli Tuhan untuk apa? Coba kamu ceritakan." Anak itu menjawab, "Nama saya Bondi. Sejak kecil kedua orang tua saya sudah meninggal. Selama ini paman saya lah yang merawat saya. Paman saya kerja di proyek. Beberapa hari yang lalu, paman saya jatuh dari lantai 3. Sekarang dia tidak sadarkan diri di rumah sakit. Menurut dokter, paman saya sudah tidak punya harapan lagi. Hanya Tuhan yang bisa menolongnya." Dengan terisak-isak si anak melanjutkan kisahnya. "Tuhan itu pasti obat ajaib. Makanya saya mau beli Tuhan untuk menolong paman saya." Mendengar cerita si Bondi,
Air mata orang tua itu berlinang. Dia berkata kepada Bondi, "Nak, di sini memang ada Tuhan. Dan kebetulan harganya $1. Tepat seperti yang kamu punya." Lalu dari lemarinya dikeluarkannya sebotol minuman yang ada tulisan "Kasih Tuhan." Katanya, "Ambillah ini, Nak. Pamanmu akan sembuh setelah minum ini." Setelah mengucapkan terima kasih, dengan membawa minuman itu, si Bondi berlari ke rumah sakit. Bondi berteriak-teriak, "Paman, paman, aku berhasil membeli Tuhan. Setelah minum Tuhan, paman pasti sembuh." Beberapa hari kemudian, ada satu tim dokter rumah sakit terkenal datang ke rumah sakit itu dengan peralatan yang canggih merawat paman Bondi. Selang beberapa minggu kemudian, sembuhlah paman si Bondi ini. Ketika akan meninggalkan rumah sakit, begitu melihat tagihan perawatannya, paman Bondi hampir pingsan. Membaca biayanya yang sangat besar. Namun pihak rumah sakit cepat-cepat berkata kepada paman Bondi, "Tidak usah khawatir, Tuan. Semua sudah dibayar oleh seorang tua. Beliau itu dulunya bos sebuah perusahaan besar. Setelah pensiun, dia membeli sebuah toko di daerah sini. Usaha kecil-kecilan untuk kesibukan saja. Beliaulah yang memanggil tim dokter dan membiayai semuanya." Mendengar penuturan pihak rumah sakit, si paman dan Bondi buru-buru pergi ke toko orang tua itu. Menurut orang di sekitar sana, tokonya baru saja dijual dan beliau sedang berjalan-jalan ke luar negeri. Beberapa bulan kemudian, paman Bondi mendapat surat dari orang tua yang baik hati itu. Pada suratnya tertulis, "Hai, Anda sangat beruntung mempunyai keponakan si Bondi. Dengan $1, Bondi pergi kemana-mana mau membeli Tuhan untuk menolongmu. Dialah yang menyambung nyawa Anda. Tetapi Anda harus ingat, Tuhan sesungguhnya ada di hati orang yang mempunyai kasih." Saudara, kasih bukan saja salah satu dari ciri khas orang Kristen, tetapi jiwa dari ego strength, kekuatan jati diri Kristen dan kekristenan. Kasih mutlak untuk kualitas kehidupan di kalangan gereja. Dalam 1 Korintus 12 ayat 31, Paulus menegaskan bahwa karunia yang paling utama yang harus dipraktekkan oleh setiap warga gereja untuk membangun tubuh Kristus adalah kasih. Dalam 1 Korintus 13, Paulus menyatakan bahwa semua karunia sehebat apapun akan menjadi sia-sia. Ayat 1. Tidak berguna bagi orang lain di ayat 2. Juga bagi diri sendiri di ayat 3. Bila tidak dilakukan dalam kasih dan karena kasih. Renungkanlah betapa ekstrim ajaran Paulus ini. Siapa dari kita yang tidak seperti jemaat Korintus, menganggap penting karunia berkomunikasi seperti dinyatakan dalam ayat 1 Korintus 13. Karunia nubuat hikmat iman di ayat 2. Atau karunia berkorban dalam pelayanan di ayat 3. Semuanya itu memang penting bila berguna. Dan berguna bila dilakukan dalam kasih dan digerakkan oleh kasih. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur banyak terima kasih buat firman yang sudah Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau sudah mengingatkan kembali akan pentingnya kasih di dalam kehidupan kami. Kasih
bisa melampaui segala hal dan mampu untuk menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu kasih ini adalah hukum utama, hukum yang Kau ajarkan kepada kami sebagai umat-umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu. Segala aktivitas kami yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan biarlah kami boleh beraktivitas karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.